Assalamualaikum teman cemenku yang budiman, balik lagi sama Soundman Cemen. Job kali ini, Soundman Cemen mau bahas tentang cara mudah belajar audio mixer untuk pemula, khususnya untuk teman-teman PKL yang tertarik untuk mengenal audio. Tepatnya, kita mau ngebahas analogi jalur air pada topologi audio mixer, yang artinya perumpamaan sederhana audio mixer dengan teori jalur air. Kayak gimana penjelasannya? Like dan subscribe dulu ya. Untuk mempermudah kita, saya coba analogikan atau memberi perumpamaan jalur sinyal audio dengan jalur pompa air. Jadi penjelasannya, sumber air adalah sumber suara yang akan diolah, ujung segitiga dan pipa serta kelengkapannya yang masuk ke dalam sumur atau ke dalam air adalah mikrofon dan kabelnya. Pompa air adalah gain atau trimnya. Kemudian filter air yang berbentuk barisan 3 tabung seperti filter reverse osmosis adalah parametric equalizer. Kemudian keran 1 adalah feather channel, keran 2 potentio pen balance, keran 3A adalah feather stereo L atau main L, keran 3B adalah feather stereo R atau main R, keran 4 adalah potentio aux, dan keran 5 adalah potentio aux master. Lalu untuk ember-ember, di situ ada ember keran 3A adalah speaker FOH kiri, ember keran 3B adalah speaker FOH kanan, dan ember keran 5 adalah speaker monitor panggung untuk konsumsi si penampil. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu FOH, FOH adalah front of house atau speaker yang digunakan untuk konsumsi penonton. Untuk skenario yang digunakan dalam teori ini adalah penampilan solo gitar plus vokal pada suatu acara yang melibatkan penonton. Untuk mekanismenya, pertama kita aktifkan pompa, maksudnya kita buka gain secara perlahan, bahkan jika diperlukan, aktifkan tombol phantom atau plus 48 volt. Kita bisa lihat air dari sumber air merah akan naik ke pipa terhisap oleh pompa. Untuk perspektif audionya, sinyal audio vokal yang sudah ditransduksi atau dikonversi oleh mikrofon mengalir memasuki audio mixer melalui channel 1 yang besarannya ditentukan oleh gain atau trim. Jadi sinyal yang masuk bisa diperbesar atau disebut amplifikasi dan juga bisa diredam atau atenuasi. Kemudian selanjutnya kita melihat air merah lalu dialirkan ke jalur pipa berbentuk 3 tabung. Nah, di tabung ini, air merah disaring 3 kali, hingga kualitas air sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya, sinyal audio yang telah teramplifikasi ataupun teratenuasi oleh gain atau trim dialirkan menuju rangkaian equalizer. Frekuensi sinyal audio yang ada disaring dalam 3 kategori saringan, yaitu low, mid, high. Jadi, di saringan low, frekuensi low yang kurang bisa ditambah atau low yang berlebih bisa dikurangi sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan 2 kategori lainnya, yaitu mid dan high. Lalu, air merah yang sudah disaring kemudian mengalir menuju keran 1 jalur merah. Terlihat air tertahan dikarenakan belum terbukanya katup keran 1 jalur merah. Maksudnya, channel sinyal vokal yang sudah di-equalize kemudian dialirkan menuju feather channel 1. Terlihat sinyal audio tertahan dikarenakan belum terbukanya feather channel 1. Setelah keran 1 jalur merah terbuka, aliran bergerak menuju keran 2 jalur merah. Keran 2 jalur merah menentukan besaran pembagian air merah yang akan mengalir ke keran-keran utama, yaitu keran 3A dan 3B. Maksudnya, keran 2 berfungsi membagi aliran air, apakah sama besar yang keluar di keran 3A dan 3B, ataukah dominan di salah satu, atau bahkan hanya keluar di salah satu. Selanjutnya, air akan jatuh pada masing-masing wadah. Di sini artinya, feather channel merah yang telah terbuka mengalirkan sinyal audio menuju pan potentio atau penpot. Nah, penpot menentukan pembagian besaran level sinyal yang mengalir menuju feather stereo L dan juga stereo R, yang selanjutnya mengalir pada speaker. Begitupun air dari sumber kuning dialirkan melalui urutan keran-keran yang sama pada jalur kuning. Artinya, begitu juga sinyal gitar dialirkan melalui urutan feather dan potensio yang sama, hanya saja berada pada channel 2.
Aliran air selain menuju ke keran-keran utama, bisa juga dialirkan melalui keran 4, yang nantinya akan berujung di keran tambahan, yaitu keran 5. Artinya, aliran sinyal suara, selain menuju feeder-feeder stereo L dan R, bisa juga dialirkan melalui jalur AUX, yang nantinya akan berujung di AUX master. Terdapat perbedaan pada kedua keran 4 tersebut. Untuk air kuning bisa dialirkan ke keran 4 jalur kuning tanpa melalui keran 1 pada jalur tersebut. Sedangkan keran 4 jalur merah harus melalui keran 1 terlebih dulu. Artinya, ada perbedaan jalur AUX dari kedua channel tersebut. Sinyal audio gitar yang dialirkan ke AUX mengalir tanpa melalui fader. Jadi besaran bukan fader tidak mempengaruhi besaran sinyal pada AUX. Ini disebut AUX pre-fader atau AUX pre. Sedangkan AUX channel vokal mengalir melalui fader atau berada setelah fader. Jadi besaran bukan fader mempengaruhi besaran sinyal pada AUX. Cara ini disebut AUX post fader atau AUX post. Oke, sekian dulu Soundman Cemen. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soundman Cemen.